orang yang kelihatannya jalan hidupnya mulus banget. Nah, ternyata di balik setiap kesuksesan seorang anak, ada satu kekuatan dahsyat yang seringkali nggak terlihat. Kali ini kita akan bedah bareng-bareng gimana doa tulus seorang ibu itu benar-benar bisa jadi kunci pembuka segala pintu keberhasilan. Kalimat ini, wah ini bukan sekedar kata-kata puitis loh, ini tuh sebuah kebenaran yang berlaku di mana-mana. Dan dari sinilah pembahasan kita dimulai, dari sebuah doa yang mungkin diucapkan dalam hening, tapi getarannya itu mampu menembus langit. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, doa seorang ibu. Sebenarnya, apa sih yang bikin doa ini begitu spesial? Kok bisa punya kekuatan yang luar biasa gitu? Coba deh kita bayangin, saat semua orang udah pada tidur, justru ada sebuah kekuatan hening yang lagi dibangun. Diam-diam di tengah malam, seorang ibu mengangkat tangannya, menyerahkan semua harapan dan masa depan anaknya kepada Sang Pencipta. Nah, inilah energi spiritual yang jadi pondasi buat setiap perjalanan sukses kita. Doa ibu itu kan sebuah anugerah ya, tapi anugerah itu butuh direspons, butuh jawaban. Sekarang yuk kita lihat dari sisi sebaliknya. Gimana sih seorang anak seharusnya membalas semua itu? Ada loh perintahnya, yaitu melalui bakti. Coba perhatiin deh, betapa dalamnya perintah ini. Bukan cuma soal hormat biasa, tapi merendahkan diri dengan penuh kasih sayang. Artinya apa? Ada dua hal penting di sini. Pertama, sikap kita harus tulus dan rendah hati sama mereka. Dan kedua, kita juga punya kewajiban untuk mendoakan mereka kembali, seperti mereka merawat kita waktu kecil. Jadi ini bukan sekedar anjuran ya, tapi perintah langsung. Nah, konsep ini tuh dirangkum dalam satu istilah yang indah banget, birrul walidain. Artinya itu lebih dari sekedar berbuat baik. Ini soal pengabdian total, yang isinya ada rasa hormat, kebaikan, dan ketaatan. Bisa dibilang, inilah jawaban paling nyata dari seorang anak atas setiap doa yang dipanjatkan ibunya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Ternyata, bakti kita ke orang tua itu punya koneksi ilahi yang luar biasa. Disinilah hubungan kita dengan sesama manusia langsung nyambung sama hubungan kita dengan Sang Pencipta. Hadis ini kalimatnya singkat banget, tapi dampaknya wow, dahsyat. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Gampangnya gini, kalau kita mau dapat restu dari langit, jalannya ya lewat restu orang tua kita dulu di bumi. Kalau mereka bahagia, kalau mereka ridho, pintu rahmat Tuhan pun ikut terbuka lebar buat kita. Jadi, jangan pernah anggap ini dua hal yang terpisah ya. Jalan menuju ridho orang tua, itu ya jalan yang sama untuk menuju ridho Allah. Keduanya itu satu paket, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Terus, gimana caranya semua kepingan puzzle ini, doa ibu, bakti anak, sama ridho Tuhan, akhirnya nyambung jadi satu gambaran utuh yang kita sebut kesuksesan? Nah, yuk kita lihat gimana siklus keberkahan ini bekerja. Ini dia lingkaran keberkahannya. Coba kita urutin ya, dimulai dari langkah pertama, doa tulus seorang ibu. Lalu direspons oleh langkah kedua, bakti ikhlas dari anaknya. Nah, bakti kita ini akan mengundang langkah ketiga, ridho dari Allah. Dan muaranya apa? Langkah keempat, kesuksesan dan berkah yang gak ada putusnya. Sempurna banget kan alurnya? Kalimat ini benar-benar jadi pengingat yang jelek banget buat kita semua. Waktu itu jalan terus loh, dan kesempatan untuk berbakti itu nggak abadi. Jadi ini semacam panggilan buat kita semua untuk bertindak sekarang juga. Yuk tunjukin cinta dan hormat kita selagi mereka masih ada untuk menerimanya. Jadi apa nih 3 poin kunci yang bisa kita bawa pulang? Pertama, semuanya itu akarnya dari rumah, tempat pendidikan iman pertama kali ditanamkan. Kedua, doa seorang ibu itu adalah kekuatan spiritual yang gak ada tandingannya. Dan ketiga, jawaban terbaik atas doa itu adalah dengan berbakti, karena itulah jalan terdekat menuju keberkahan. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama merenung sejenak. Di tengah kesibukan kita ngejar mimpi dan karir, pernahkah kita berhenti sebentar untuk membalas doa-doa mereka yang tak pernah putus itu? Pertanyaannya sederhana aja sih buat diri kita masing-masing. Hari ini, kita sudah mendoakan orang tua kita belum?